Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM 201963411072. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel kasus hukum bisnis yang berjudul tanggung jawab pemilik PT atas kerugian perusahaan untuk memenuhi tugas dari dosen Eka Santi Agustina Esos MM CIQAR CIQNR. Yang dimaksud dengan pemilik perusahaan di dalam sistem hukum perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, sehingga tanggung jawab pemilik PT atas kerugian perusahaan dapat juga dibebankan kepadanya. Di dalam masyarakat kita, pemilik perusahaan identik dengan penguasa dan pengambilan semua kebijakan perusahaan. Namun, apakah memang demikian? Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa sebuah perseroan terbatas mempunyai 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau yang sering dikenal dengan RUPS, Direksi, dan Komisaris. Secara hukum, sebenarnya pemegang kekuasaan pengendalian perusahaan ada di direksi yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, jadi bukan pemilik dalam artian pemegang saham. Memang dalam praktik ada juga pemegang saham yang juga menjadi direksi ataupun komisaris perusahaan. Inilah yang membuat mereka seakan-akan sebagai penguasa dan penentu segala kebijakan perusahaan tersebut. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemilik dalam hal ini pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini seakan-akan membatasi aparat penegak hukum untuk menyentuh para pemilik perusahaan dari jeratan hukum atas tindakan mereka yang menggunakan perseroan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Namun dalam pasal 3 ayat 2 ternyata dinyatakan bahwa ketidakbertanggungjawaban itu ada pengecualiannya. Artinya para pemilik dalam hal ini para pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perusahaan yang merugikan pihak ketiga dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atas dasar ketentuan itulah, maka pihak ketiga tetap dapat menuntut para pemilik perusahaan sepanjang terpenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian PT? Menurut Pasal 97 Ayat 2 UU PT, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 97 Ayat 3 UU PT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud apabila dapat membuktikan: pertama, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga,
tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, maka pasal 104 ayat 2 UU PT mengatur bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Demikian pembahasan artikel kasus hukum bisnis dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.